Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang punya azimat benda bertuah, pustaka, mustika atau apapun itu yang beli di seorang praktisi kemudian tidak ada edukasi, tidak ada penjelasan, silahkan berkumpul di komunitas Padepokan Sengkelat ya. Itu gratis kok, nggak ada biaya apapun, nggak ada biaya administrasi apapun. Caranya tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi ya. Nanti di sana Anda akan bisa belajar banyak hal tentang spiritual dan supranatural. Adapun bagi teman-teman males Mbah dadak ini gabung komunitas ya, bisa menyimak edukasi yang ada di YouTube Mbah Wira ya. Kemudian short maupun video panjang itu semua isinya adalah edukasi. Baik teman-teman semua, hari ini hari Jumat ya, 17 Februari 2023 jam 13 siang ya, habis Jumatan ya. Mbah Wira sedang ada janji dengan temen ya di suatu tempat mau belajar terkait trading ya, karena Mbak Wira beberapa minggu ini memang concern banget belajar trading dalam rangka mempersiapkan azimat yang bisa digunakan oleh teman-teman penggiat trading. Jadi dia nanti sistemnya ini gambaran sederhana ya. Sistemnya ada dua. Kalau nggak dia meningkatkan kepekaan batin, maka dia meningkatkan kemampuan dalam menghafal sesuatu. Kalau orang Jawa bilang itu ilmu titen. Jadi meningkatkan kemampuan diri dalam hal ilmu titen. Jadi kita kan meniteni candle ya. Kalau candlenya seperti ini, maka kecenderungannya akan bagaimana, akan naik atau turun, akan bullish apa bearish. Kalau bullish maka kita buy, kalau bearish kita sell, akan long term atau short term. Nah kayak gitu-gitu nanti akan lebih mudah gitu dalam mempelajari. Ini sedang Mbah Wira godok, sedang Mbah Wira rumuskan bersama beberapa pakar trading, sehingga nanti Mbah Wira bisa membuat azimatnya, bisa membuat supporting system secara gaibnya kayak gitu. Mbak Wira sendiri juga harus terjun dong ketika Mbak Wira ingin membuat solusi atas suatu masalah. Nah teman-teman semua, siang ini kita ada terawangan klien nomor 3928 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 3928. Di sini ada terawangan badan salah satu teman dari Trenggalek. Namanya Mbak Wira rahasiakan karena nanti video akan disebarluaskan di YouTube gitu ya. Baik, untuk terawangan badan seperti biasa kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 ya Mas ya. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah, kemudian orang-orang yang energinya sedang, dan orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu orang-orang yang energinya rendah? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Sebetulnya kalau kita bicara penyakit yang ada di dunia ini, setidak-tidaknya itu ada 3. Ada medis, batuk, pilek, patah tulang, kesleo, rematik, encok, asam urat, darah tinggi, kencing manis, itu medis ya. Kemudian yang kedua adalah non medis atau magic, kesurupan, ketempelan, sawan, kena santet, kena pelet ya, terus tinggal di rumah angker. Nah itu magic ya namanya, atau non medis. Lalu yang ketiga itu sakit psikologis. Sakit psikologis itu ya sakit gangguan mental, gangguan jiwa. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira telah memposting ada orang yang maaf dia merasa berkomunikasi dengan kodam yang ada di dalam badannya. Padahal ketika Mbak Wira cek nggak ada kodamnya, tapi dia merasa dia berkomunikasi dengan kodam-kodam di dalam badannya. Ada orang yang merasa mendengar suara macan di dalam dadanya. Di dalam dadanya dia itu ada macannya yang bersuara gitu loh. Nah ini hati-hati. Ketika secara magic itu Mbah Wira periksa tidak ada, maka larinya berarti ke arah psikologis. Itu mengingatkan Mbah Wira ini kan bekerja di dinas sosial ya. Teman-teman yang ada di bidang rehabilitasi sosial itu sering mengantarkan orang-orang ODGJ ya ke rumah sakit Sumber Porong Malang ya. Nah itu kayak gitu ya. Jadi mereka ada yang histeris, ketakutan gitu kan. Wah takut, seperti kayaknya katanya itu merasa dikejar-kejar orang mau dibunuh. Padahal dia sendirian, nggak ada siapa-siapa, tapi dia histeris ketakutan, merasa dirinya dikejar-kejar orang mau dibunuh. Ada lagi yang ketawa terus nggak berhenti. Dia merasa katanya ada orang lucu di depannya dan itu ngajak bercanda terus sama dia. Padahal dia sendirian, nggak ada siapa-siapa. Jadi di mobil ambulan itu dia duduk di belakang sendirian, nggak sama siapa. Dia ketawa nggak berhenti sepanjang perjalanan itu. Atau kalau nggak gitu dia nangis terus, merasa katanya ada orang yang bercerita sedih dengan dia, menceritakan kisah-kisah yang sedih.
Dia nangis, padahal dia nggak sama siapa-siapa, tapi dia merasa mendengar ada orang yang bercerita. Kalau gitu ngomong terus nggak berhenti, dermemel. Kalau orang Jawa bilang tuh dermemel. Yang itu gitu. Padahal dia sendirian, nggak ada yang ngajak ngomong, tapi dia merasa seperti ada yang ngajak ngomong. Nah itulah yang Mbah Wira bilang penyakit psikologis. Mbah Wira tuh khawatir gitu loh. Dicek kodamnya nggak ada, tapi kok dia merasa katanya bicara sama kodam di dalam dirinya. Nah ini jangan-jangan di gejala awal gitu loh, gejala awal sakit psikologis. Nah ini harus periksa, pakai BPJS bisa itu, ya. Atau kalau gitu dia merasa mendengar suara macan di dalam dadanya. Ini hati-hati, Mbah Wira nggak mikir aneh-aneh, Mbah Wira nggak mendoakan yang aneh-aneh. Tapi ketika kita periksa secara medis orang ini sehat, secara magic itu nggak ada kodamnya, tapi kok dia merasa mendengar suara macan. Nah ini apa gitu loh. Nah ini hati-hati, jangan-jangan gejala awal, gejala ringan. Kalau orang stroke itu adalah stroke ringan. Mbak Wira bukan mendoakan, bukan apa, bukan. Jujur Mbak Wira itu senang kalau semua orang itu sehat, semua orang itu berbahagia. Oleh karenanya Mbak Wira buka layanan jasa pemeriksaan ini dengan murah meriah, 250.000 dibahas komplit. Ini kalau di tempat lain mana boleh. Badan loh 250, paling akan dibilang Anda punya kodam macan, akan dibilang lagi Anda keturunan Raja Majapahit, kan pasti kayak gitu orang-orang itu, biar yang beli itu seneng, kalau seneng kan akhirnya beli lagi dan beli lagi. Kalau Mbak Wira nggak bisa kayak gitu. Kalau ada yang Mbak Wira bilang ada, kalau nggak ada yang Mbak Wira bilang nggak ada. Ngapain Mbak Wira mengada-ngada? Nah di sini untuk klien nomor 3928 itu punya kecenderungan energinya itu lemah. Jadi yang pertama itu kan orang-orang yang energinya lemah. Nah Anda termasuk di situ. Nah, kenapa kok Anda itu memiliki kecenderungan energi yang lemah? Yang pertama, Anda itu pernah belajar ilmu yang sanatnya nggak jelas. Entah ini ilmu apa, Mbak Wira tidak tahu, tapi ilmu ini berefek membuat badan Anda itu disenangi oleh makhluk halus. Sehingga makhluk halus itu sering datang ke tempat Anda, sering datang di badan Anda, sering nempel di badan Anda. Kalau yang datang ini pas galak, ya jadinya meraung-raung, melotot, ngamuk, dan lain sebagainya. Itu mirip gejala orang kesurupan. Tapi ini hanya sementara karena nempel aja, kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua sebabnya adalah ibadahnya itu sangat kurang. Itulah kenapa klien kita kali ini 3928 Mbah Wira rekomendasikan ibadahnya ditingkatkan. Nanti percakapan itu ada, bukti percakapan itu ada. Mbah Wira nggak ngadi-ngadi, Mbah Wira nggak bikin-bikin acara, semuanya terrekord jelas, screenshotnya ada, nanti akan Mbah Wira sertakan dalam video, Anda bisa membaca. Jadi Mbah Wira kemarin, ini kan masuknya kemarin malam. Kalau terawan malam kan memang dilayani besoknya ya, karena Mbah Wira itu dari jam 6 pagi sampai jam 16, jam 6 pagi sampai jam 16 ya, 6 sampai 16 itu kan bekerja ya di negara. Ada banyak pekerjaan yang harus Mbak Wira handle, ada banyak tanggung jawab yang harus Mbak Wira kerjakan. Nah di atas jam 16 kan pulang loh, terus itu Mbak Wira istirahat. Makanya terawangan itu ditutup jam 17. Kenapa? Karena Mbak Wira istirahat sampai maghrib ngaji, ibadah sampai isya kemudian baru Mbak Wira itu terawangan. Itulah kenapa terawangan itu mesti dilayani malam. Anda dengarkan deh rekaman-rekaman Mbak Wira, pasti malam. Hari ini tanggal sekian, jam sekian malam, pasti kayak gitu. Karena memang Mbak Wira punya waktunya malam gitu. Nah hari ini klien 3928 ini Mbak Wira khususkan nih, siang-siang Mbak Wira layani kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Klien kita kali ini itu memiliki energi yang lemah karena ya itu tadi pernah mengamalkan ilmu-ilmu aneh yang nggak ada sanatnya. Yang kedua, ibadahnya itu sangat kurang sehingga akhirnya mengundang jin liar untuk datang. Nah, jin liar itu dalam percakapan itu Mbah Wira ibaratkan seperti burung. Tahu ya burung ya, kalau kita punya rumah kita sejuk, ya burung itu akan datang gitu. Ya nempel di genteng kita, cici terus terbang lagi. Nanti ya gitu burung liar lagi akan datang ke rumah kita, cici terus terbang lagi. Nah itulah yang Mbah Wira ibaratkan di sini, jin liar itu seperti hewan liar yang datang ke tempat kita, kemudian mencok datang nelek pergi, mencok datang nelek pergi. Kucing liar kan juga gitu, datang ke rumah kita ngeong kencing berak pergi. Nah jin liar itu juga kayak gitu, datang ke tempat Anda nempel pergi. Nah itulah kenapa Mbah Wira bilang seperti burung, seperti kucing, seperti hewan liar, tikus ya bisa datang cicit makan makanan gandum, makan nasi, makan tempe, makan baju, makan lemari, pergi gitu loh. Kayak gitu ibaratnya itu. Jadi bukan Anda itu diganggu jin burung, bukan, itu pengibaratan aja. Nanti juga akan Mbak Wira sertakan selanjutnya dalam video supaya teman-teman paham bahwa pola pikir Mbak Wira itu kayak gini loh gitu loh. Jadi
Anda itu memiliki tubuh yang sangat menarik bagi makhluk halus, sehingga makhluk halus itu datang dan pergi. Nah, ketika jin yang datang itu usil, jahat, liar, galak, dan jinnya seperti Anda itu, apa ini? Nah ini, saya kalau tidur sering meraung-raung, bangun tiba-tiba dengan mata melotot. Kemudian kata orang yang pernah lihat saya, di badan saya ada 6 kodam. Hati-hati, kodam dan jin liar itu berbeda. Kodam dan jin liar itu berbeda. Kodam adalah jin liar yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian agar selalu tunduk dan patuh kepada manusia. Kodam itu membawa manfaat baik. Jadi kalau tidak membawa manfaat baik itu bukan kodam. Kalau itu tidak ditundukkan dan tidak diikat dengan perjanjian, namanya juga bukan kodam. Mbak Wira ulangi. Kodam adalah jin liar yang telah ditundukkan dan telah diikat dengan perjanjian sehingga membawa manfaat positif, membantu manusia, membantu menyelesaikan masalah manusia. Itu kodam. Itu sama kalau Anda bilang kayak gini loh. Apa itu sayur lodeh? Sayur lodeh adalah kates atau pepaya yang dipotong-potong, direbus, dikasih santan, dikasih bumbu, jadilah sayur lodeh. Kalau pepaya itu tidak dipotong-potong, tidak direbus, tidak dikasih bumbu, tidak dikasih santan, ya namanya tetap pepaya, buah pepaya, pepaya potong. Bukan kemudian menjadi sayur lodeh pepaya gitu loh. Paham ya? Kalau orang Jawa bilang gini, opo kuwi jangan kates kuwi kates yang wis dipotong-potong kayak santan kayak bumbu, jadi jangan lodeh kates. Apa itu sego? Sego itu beras yang sudah dipususi, direbus, dikukus, jadilah nasi, jadilah sego. Kalau beras itu belum dikukus, ya namanya tetap beras, bukan sego. Paham ya? Bukan nasi, namanya tetap beras. Nah sama, kodam itu apa? Kodam itu jin liar yang diikat dengan perjanjian, ditundukkan, sehingga dia membantu hajat manusia, loyal dan patuh untuk menyelesaikan masalah manusia. Itu namanya kodam. Kalau nggak ditundukkan dan diikat perjanjian, namanya tetap jin. Nah yang nempel di badan Anda, yang bikin Anda meraung-raung, melotot, itu bukan kodam, itu jin. Jadi ketika ada orang melihat badan Anda katanya ada 6 kodam, itu bukan 6 kodam, itu 6 jin. Beda, ya paham ya? Apa itu burung peliharaan? Burung peliharaan adalah burung liar yang sudah ditundukkan, dimasukkan dalam sangkar, dia patuh sama kita, namanya itu burung peliharaan. Kalau nggak diikat perjanjian, nggak ditundukkan, nggak dimasukkan dalam sangkar, ya namanya burung liar. Manuk emprit, manuk gereja, itu burung liar. Gitu loh ya. Jelas ya. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi tolong bedakan mana jin liar, mana kodam. Sebagai seorang praktisi pun kita nggak bisa asal ngomong, nggak bisa asbun, asal bunyi. Oh di badanmu ada kodamnya, ada 6, padahal yang dia lihat itu jin liar. Hati-hati, kita harus paham membedakan mana jin liar, mana kodam, kayak gitu ya, jelas ya. Jadi pada klien 3928 ini, tubuhnya punya kecenderungan menarik jin liar untuk mendekat, punya kecenderungan menarik makhluk halus untuk menempel, sehingga dia sering kalau tidur kemudian ketempelan, bangun melotot, meraung-raung dan lain sebagainya. Tapi itu bukan kodam, itu jin liar, dan itu membawa dampak negatif, bukan membawa manfaat positif. Gitu. Oke, itu dulu yang bisa Mbak Wira jelaskan, memang hanya sedikit. Nanti akan Mbak Wira sambung, tamunya Mbak Wira udah datang, udah sampai. Ini Mbak Wira mau ketemu dulu. Nanti setelah tamunya Mbak Wira selesai, kita akan lanjutkan kembali karena terawangan masih ada 3 bab yang belum Mbak Wira ulas. Demikian, silakan kalau ada yang kurang jelas, ini dulu boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat siang. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Hari ini Sabtu 18 Februari 2023 jam 5 pagi ya. Kita lanjut. Jadi kemarin sudah Mbak Wira bahas bahwa Anda termasuk kategori orang yang energinya rendah ya. Jadi bukanlah orang yang energinya tinggi, bukanlah orang yang energinya biasa, tapi masuk kategori orang yang energinya rendah. Hal ini dikarenakan memang yang pertama, kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk ibadahnya kurang, kemudian adanya keilmuan-keilmuan yang tidak jelas yang diamalkan, sehingga kemudian itu menarik gitu ya, menarik jin-jin liar senang mendekat dan menempel ke diri Anda.
Sekarang kita lanjut nih. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat. Ya, gemar tirakat. Ini kata kuncinya itu ada dua. Siapa itu orang yang energinya tinggi? Yang pertama yaitu orang yang gemar tirakat. Gemar tirakat dan tempa diri olah rasa ya, baik itu berupa meditasi, wirid, puasa, bertapa, ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Jangankan kok wirid, puasa, bertapa ya, wah dari sholat aja nggak mau kan gitu. Nanti akan Mbak Aura tunjukkan bukti ya bahwa memang klien kita kali ini sudah lama meninggalkan prosesi ibadah. Ya. Jadi didahului dulu dengan ibadah. Ketika kemudian ibadah, upaya mendekatkan diri kepada Tuhan itu dilakukan, gitu kan, maka kemudian dilanjutkan dengan upaya tirakat atau tempa diri. Kenapa? Karena tempa diri, menempa diri, adanya sakti pada diri Anda itu bukan karena Anda menempa diri loh. Adanya sakti pada diri Anda karena Tuhan mengijabah Anda untuk sakti. Kalau Anda memiliki keyakinan tirakat supaya sakti, setelah tirakat maka akan sakti, berarti Anda tidak beriman. Kenapa? Karena adanya sakti itu bukan karena tirakat, melainkan karena Tuhan memandang kita layak, Tuhan memandang kita pantas untuk dititipi kesaktian. Manusia itu tidak punya sifat baik, manusia itu tidak punya sifat positif, manusia itu sifatnya netral. Namun karena Tuhan menitipkan sifat-sifat baiknya, gitu kan, kepada kita, makanya akhirnya kita menjadi baik. Contoh, Tuhan Maha mengetahui. Tuhan ijabah kita untuk layak dititipi pengetahuan. Makanya akhirnya ada manusia yang pinter. Lah, upaya menjemput kelayakannya dengan bagaimana? Belajar. Makanya kalau kita berkeyakinan belajar supaya pinter, berarti kita mengimani belajar, bukan mengimani Tuhan sebagai pemilik ilmu. Tuhan Maha Kaya. Kalau kita dipandang layak oleh Tuhan untuk dititipi sifat kaya, dititipi kekayaan, maka kita akan dititipi kekayaan. Nah, upaya melayakkan diri agar kita dititipi kekayaan gimana? Memiliki ilmu, memiliki wawasan, memiliki pengalaman, attitude-nya baik, rajin bekerja. Layak, itu upaya menjemput kelayaan. Makanya kemudian kalau ada orang bilang lahir sudah kaya raya, muda, senang-senang, foya-foya, dewasa, bahagia, tua, kaya raya, mati masuk surga, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena dia tidak berupaya menjemput kekayaan itu. Nah, Anda juga demikian. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali, mohon maaf. Mahar yang 2 juta aja berat. Artinya saya bisa menilai, mohon maaf ini ya, jangan tersinggung loh. Saya menyampaikan apa adanya aja. Ini ibarat seorang dokter, kalau pasiennya itu darah tinggi ya ngomong apa adanya. Mohon maaf Pak, Anda kena darah tinggi. Kebiasaannya males olahraga, senangannya kopi rokok, kemudian makannya yang santan dan berlemak. Mohon maaf, tolong dikurangi. Kan gitu. Mohon maaf nih Pak pasien, Anda kena kencing manis. Males olahraga, sukanya makan karbohidrat, minumnya kopi, manis, rokok, males olahraga. Minumnya es, yang manis-manis, sirup gula. Makanya kena kencing manis, mohon maaf dikurangi gulanya, kan gitu. Nah, sama, Mbak Aura juga menyampaikan, mohon maaf ini. Ya. Jadi kalau misalnya membayar 2 juta berat, saya bisa menyimpulkan bahwa klien kita kali ini secara kondisi ekonomi buruk. Maka layakkanlah dirimu untuk dititipi kekayaan lebih. Caranya gimana? Miliki ilmu, wawasan, pengetahuan, kerja yang rajin. Kalau cuma sekedar bangun tidur melotot, meraung-raung, apa gunanya gitu loh. Uang masih susah, makan masih susah, belum nanti SPP anak-anak masih susah. Istri pengen perawatan diri belum bisa nuruti. Lalu buat apa gunanya kita bangun tidur melotot, meraung-raung, punya kodam 6, buat apa? So yang lebih penting adalah layakkanlah dirimu.
pantaskanlah dirimu agar Tuhan mau menitipi sifat kayanya. Itu kalau menurut Mbak Wira lebih utama. Ngapain gitu loh kita ngurusi gaib yang melik-melik kalau urusan dunia kita belum selesai. Yang nyata di depan mata belum selesai. Tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga dalam mencukupi kebutuhan keluarga belum selesai. Terus ngapain kita mikirin ada kodam 6 di badan? Ngapain gitu loh? Buat apa? Biar gimana? Manfaatnya apa? Paham ya? Jadi Mbak Wira berusaha memberikan wawasan bahwa ayolah, marilah. Urusan yang nampak di depan mata, urusan nyata, urusan fakta, urusan realita, kita selesaikan dulu. Baru setelah itu mikirin kodam, mikirin punya kodam 6, itu baru kemudian gitu loh. Jelas ya? Oke, jadi orang yang energinya tinggi itu cirinya dua. Yang pertama, dia gemar tirakat, gemar menempa diri yang diawali dengan gemar ibadah. Bah, kalau aliran satanis demonis nggak pernah ibadah kok juga sakti. Sumber kesaktiannya beda. Ya, sumber kesaktiannya beda. Apa Anda mau nyembah setan? Mbak Wira harap tidak. Marilah kita menyembah Tuhan. Kalaupun dalam upaya menyembah Tuhan, upaya pencarian spiritual itu kemudian kita melakoni tahap-tahap supranatural, kemudian Tuhan berkenan, Tuhan memandang kita layak untuk dititipi ilmu-ilmu supranatural, dianggap layak dititipi kodam, lah itu urusan nanti. Yang jelas upaya melayakkan diri itu kita lakukan dulu. Ini yang Mbak Wira sering sampaikan di short YouTube juga demikian. Kapan hari ada yang tanya nih, Mbah, apakah benar kalau kita meditasi jam 3 subuh maka kita akan didatangi kodam? Ya tinggal layak apa enggak. Kalau orang yang enggak layak didatangi kodam, orang yang enggak layak untuk diikuti kodam, ya mau meditasi jam 3, jam 12, jam 10, jam berapapun itu ya enggak akan mendatangkan kodam gitu loh. Karena kodam adalah jin yang sudah ditundukkan, jin yang sudah ditaklukkan. Gimana Anda mau naklukkan kodam? Ibadah aja males, tirakat aja enggan, ogah-ogahan kan gitu. Kapan hari nggak tahu siapa yang tanya itu. Ada tapi di short YouTube-nya Mbak Wira. Ya, gitu. Jadi marilah kita membuka pikiran kita terhadap hal-hal yang kelihatan mata itu dibereskan dulu. Baru kemudian mencari hal-hal yang tidak kelihatan mata. Jangan dikit-dikit, oke, aku punya kodam. Oke, aku punya 6 kodam. Kalau bangun tidur aku melotot sambil meraung-raung, sambil ngamuk gitu kan. Terus itu gunanya apa? Kecuali, oke, aku punya 6 kodam, kalau bangun tidur tiba-tiba aku punya duit segebok. Besok lagi tidur bangun aku punya duit segebok, itu terserah. Anda mau punya kodam 6, Anda mau meraung-raung, mau melotot silakan. Tapi bangun bawa uang gitu loh. Jadi keluarga Anda bahagia. Mbah, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya duitnya kurang aja. Kalau banyak ya bisa membeli kebahagiaan. Simple. Rumus hidup itu simple. Jelas ya? Kita lanjutkan. Yang kedua adalah mereka yang punya kodam badan. Jadi siapa orang-orang yang energi tubuhnya tinggi, yaitu mereka yang gemar tirakat. Yang kedua, mereka yang memiliki kodam di badannya. Nah ini kan tema kita kan ini. Jadi kalau Anda bertanya pada saya, Mbah apakah di badan saya ada 6 kodam, cek dulu energinya. Kalau energinya tinggi, oke, berarti memang ada kodam di situ. Wah energinya aja rendah kok gimana ada kodamnya? Kalau ada jin liarnya masuk akal. Karena jin liar itu menghisap energi tubuh seseorang. Ya ada kalanya jin liar itu menghisap energi tubuh seseorang sehingga energinya jadi rendah. Itu masuk akal. Atau karena energinya rendah, jin liar itu jadi nempel, itu masuk akal. Tapi kalau energinya rendah terus mengaku punya kodam, ayam aja ketawa. Masa sih energinya aja rendah kok punya kodam di badan? Gimana ceritanya gitu loh. Kenapa? Karena indikator, ciri-ciri orang yang tubuhnya itu ada kodamnya, energinya tinggi. Dan energi yang tinggi ini seringkali disebabkan, ditimbulkan oleh adanya kodam di badan seseorang. Jadi kodam itu makhluk hidup yang memiliki energi. Ketika dia ada di tubuh seseorang, maka itu akan menyebabkan energi yang ada di tubuh orang itu menjadi tinggi. Jadi kalau energinya nggak tinggi terus ngaku punya kodam, ya lucu.
Karena dia tidak memenuhi indikator atau ciri-ciri orang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya. Contoh. Apa ciri-ciri orang yang habis BAB nggak cebok? Ketika dicium di pantatnya bau tai. Oke, itu berarti dia memenuhi standar habis berak nggak cebok. Tapi kalau di pantatnya nggak ada bau tai, berarti dia nggak cebok, nggak BAB, nggak berak. Semua ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya orang yang habis makan sate kambing? Di mulutnya bau sate, bau daging kambing. Kalau di mulutnya aja nggak bau apa-apa, kita patut menduga orang itu tidak habis makan sate kambing. Tapi kalau di mulutnya ada bau sate kambing, ada bau daging kambing, terus dia bilang aku nggak makan daging kambing, impossible, mulutnya aja bau daging kok. Paham? Itu indikator namanya, ciri-ciri. Apa ciri-ciri orang yang belum mandi badannya bau? Apa ciri-ciri orang yang habis mandi badannya wangi? Kalau orang ngaku, aku habis mandi tapi badannya bau, berarti patut diduga orang itu belum mandi. Paham? Jadi semua itu ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Makanya ketika orang bertanya, Mbak, apakah di tubuh saya ada 6 kodam? Cek dulu energinya. Kalau energinya tinggi, kalau energinya itu tinggi, lebih tinggi dibanding manusia normal pada umumnya, oke lah, patut diduga dia kalau nggak punya kodam di badan, dia rajin tirakat. Tapi kalau energi tubuhnya aja rendah loh, terus ngaku-ngaku, Mbak, saya ini gemar puasa mutih 7 hari 7 malam, tiap Senin Kamis saya puasa, saya punya kodam 6, energinya kok rendah, bullshit. Jelas ya? Jadi semua itu bisa terbaca dari energinya. Kok jangankan manusia, Mas, batu aja, ini batu ya, kalau ada kodamnya energinya kerasa kok. Kalau nggak ada energinya terus orang itu ngaku di batu ini ada kodamnya, ya impossible, bullshit. Jelas ya? Itu batu loh ya, batu itu nggak ada energinya. Tapi ketika ada kodamnya, batu itu menjadi berenergi. Ini jelas ya. Ini kenapa kok perlu Mbah Wira ulang-ulang pada klien kali ini? Karena diajak ngomong agak susah. Ketika digunakan bahasa ketikan itu agak susah. Makanya Mbak Wira dalam bahasa verbal ini harus agak tegas dan berulang-ulang. Karena agak susah memahami konteks. Oke, itu yang kedua. Jelas ya. Jadi di sini ketika Anda ngaku Anda punya 6 kodam, Mbak Wira nggak percaya. Ketika Anda mengaku Anda mengamalkan ilmu-ilmu tentu sekarang, Mbak Wira nggak percaya. Kalau dulu mungkin, tapi kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena energi tubuhnya saja rendah. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energi tubuhnya biasa. Siapa itu? Ya manusia normal pada umumnya. Mbak Wira itu energi tubuhnya biasa. Nggak tinggi juga nggak rendah, biasa. Nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan diri kita. Memaksimalkan potensi diri kita. Mbak Wira adalah praktisi supranatural yang sudah belajar supranatural sejak 2005. 2015 buka praktek. Sekarang 2023 sudah 8 tahun Mbak Wira buka praktek supranatural. Apakah di tubuh Mbak Wira ada kodamnya? Tidak ada satupun. Bayangkan. Apakah di tubuh Mbak Wira ada kodamnya? Tidak ada satupun. Padahal Mbak Wira adalah praktisi supranatural yang sudah buka praktek selama 8 tahun. Kalau kemudian ada orang awam, bukan praktisi, nggak pernah tirakat, ibadah jarang-jarang, ngaku punya 6 kodam di dalam tubuhnya, hati-hati, jangan-jangan itu jin liar. Ya, hati-hati, jangan-jangan itu jin liar. Kenapa? Karena yang praktisi sekalipun nggak punya kodam di dalam tubuhnya. Karena memang langka. Orang yang punya kodam itu langka. Anda sempat tanya juga, Mbah, apakah saya punya kodam leluhur? Tirakat aja nggak mau loh. Ibadah juga nggak mau, terus mintanya punya kodam leluhur. Leluhurnya siapa? Yang diminta kodam leluhurnya siapa? Leluhur kita itu gemarnya tirakat. Makannya ubi, jagung rebus, kacang rebus. Itu pun hanya kalau lapar.
sehari belum tentu makan sekali, senangannya bekerja. Itu leluhur kita. Makanya leluhur Anda itu bisa survive, bertahan, beranak pinak sampai melahirkan Anda, karena senangannya itu tirakat. Sementara kodam leluhur itu sukanya mencari anak cucu yang memiliki kemiripan dengan si leluhur itu. Mirip dalam apanya? Dalam tirakatnya. Lah orang yang gemar tirakat energinya tinggi. Lah kalau tirakat tak mau, ibadah tak mau, lalu mintanya punya kodam leluhur. Keong racun, kau tidur terlalu miring, bangun. Kan gitu jadinya. Indikatornya tidak dipenuhi. Ya, indikatornya tidak dipenuhi. Tirakat tak mau, ibadah tak mau, lalu ngakunya punya kodam leluhur. Kan ya gitu aja jawabannya ya. Keong racun, kau tidur terlalu miring, bangun, kan gitu. Paham ya ini ya? Jadi marilah kita sadari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, tirakat apa yang kita lalui, kok hingga kita layak. Kembali lagi, rumusnya layak. Dititipi kodam leluhur, dititipi ilmu supranatural, dititipi ilmu spiritual. Apa yang kita lakukan? Mbak Wira aja nggak merasa gitu loh, punya kodam leluhur. Aduh, berat itu. Tirakatnya susah, panjang. Mbak Wira sebagai manusia biasa mengakui tidak kuat tirakat seperti itu. Makanya Mbak Wira nggak punya kodam leluhur, dan dia nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan keluarga tercukupi, selesai. Itu dulu tugas seorang kepala keluarga. Nggak usah muluk-muluk kita mikirin gaib. Udahlah, yang ada di dunia nyata kita cukupi dulu. Jelas ya ini ya. Oke, Mbah Wira akhiri sampai di sini untuk babaran masalah energi dan kodam badan. Udah berapa menit? Udah panjang ini. Ya, sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi di tubuh seseorang itu bervibrasi membentuk warna, maka warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Klien kita kali ini nomor 3928, auranya dominan merah dan gelap. Apa itu aura merah? Aura merah adalah aura yang dimiliki oleh anak-anak muda seperti Anda, yang maunya cepat, serba cepat. Memang ada di sisi lain yang positif adalah cekatan orangnya. Tapi di sisi lain orang cekatan itu tidak sabaran. Dan itu akan Mbak Wira buktikan dengan chat dari Anda bahwa dikit-dikit gimana Mbak hasil terawangannya, dikit-dikit gimana Mbak hasil terawangannya. Udah Mbak Wira sampaikan. Mbak Wira masih ada tamu, malam Mbak Wira layani. Malam Mbak Wira ada tamu juga. Makanya pagi ini cepat-cepat Mbak Wira layani jam 5 Mbak Wira udah rekaman. Demi siapa? Demi klien 3928 tercinta. Karena dikit-dikit udah tanya, ini ciri aura orang merah. Memang demikian, apa-apa mintanya serba cepat, makanya jadi tidak sabaran. Yang kedua, orang dengan ciri aura merah adalah orangnya berenergi tinggi, kuat, penuh dengan stamina, gitu kan. Tetapi di sisi lain, ya, dia menjadi orang yang kasar, ya, orang yang kasar, kadang juga temperamental. Ini udah satu paket. Jadi Anda tidak bisa mengaku yang positifnya saja, kemudian meninggalkan atau mengabaikan yang negatif, nggak bisa. Nah, orang cinta damai. Orang cinta damai itu apa sih? Orang yang sabar, gitu kan, luwes menghadapi permasalahan. Tapi sisi negatifnya apa? Lamban. Nah, itu sudah satu paket. Nah, Anda ini orangnya cepat. Tapi ya gitu, sebagai efeknya adalah nggak sabaran, temperamental, dan kasar. Kemudian aura gelap adalah muncul ya akibat dari kurangnya ibadah. Mohon maaf, identitas Anda Mbah Wira tutupi. Nama Anda siapa, ya, dari mana, nomor teleponnya berapa, semua Mbah Wira tutup. Jadi jangan khawatir, orang tidak akan tahu siapa yang dimaksud oleh Mbah Wira ini. Ini hanyalah antara saya dan Anda, tapi edukasi di dalamnya itu untuk banyak orang. Itulah kenapa pasti Mbah Wira upload di YouTube. Supaya orang paham bahwa ketika dia merasa punya kodam di dalam tubuhnya, indikatornya dipenuhi nggak? Ciri-cirinya terpenuhi nggak? Kalau nggak, udahlah. Jangan ngipi punya kodam di badan. Jelas ya? Jadi
Itu tadi adalah 2 bab, energi dan aura. Kita tidak akan panjang lebar membahas bab-bab yang lain karena ya untuk masalah yang negatif di badan sudah kelihatan kan tadi di bab 1 ada jin liar yang suka nempel, kemudian kodam badan, mau kodam leluhur, kodam pengisian, kodam keilmuan ataupun kodam yang suka atau cinta dengan semuanya tidak ada, penjelasannya sudah di babakan energi tadi ya. Lalu solusinya gimana Mbah, itu yang paling penting. Solusi yang pertama, perbaiki ibadah. Perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Sholatnya dipenuhi ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau mampu haji, kalau enggak ya syahadat dulu, sholat, puasa, zakat. Itu aja dulu dipenuhi. Bentar lagi Ramadan. Kalau bisa penuhi 30 hari. Karena Anda tidak menstruasi. Ya, maka bagi seorang laki-laki akan sangat menarik apabila bisa penuh 30 hari. Sholatnya dipenuhi 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau nggak paham bagaimana bacaannya, belajar ke Pak Kiai terdekat di rumah Anda. Lebih baik kita sengsara sekarang ya, dengan memaksakan diri untuk malu belajar sholat dibanding sengsara nanti di akhirat dipukuli sama mereka. Ya, itu ketika Anda mau memperbaiki ibadah Anda, mendekatkan hubungan Anda dengan Tuhan, maka untuk aura yang gelap itu akan teratasi dengan sendirinya. Kemudian aura yang negatif itu akan teratasi dengan sendirinya. Aura Anda akan membaik, menebal, menjadi positif, menjadi pagar alami untuk diri, sehingga jin-jin liar yang suka nempel itu akan teratasi dengan sendirinya. Kuncinya satu, ibadah. Jelas ya? Jadi ketika Anda merasa, Mbah, saya itu sering apa? Sering kalau tidur itu meraung-raung, bangun-bangun tiba-tiba melotot. Ya, itu solusinya, ibadah. Perbaiki ibadah Anda. Ya. Kemudian masalah keuangan juga gitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, maka minta apapun itu mudah dikabulkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, minta apapun itu mudah dikabulkan. Maka dekatilah Tuhan yang maha kaya. Dekatilah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Supaya kalau minta rezeki itu mudah. Mbah Wira selalu berdoa kepada pendengar channel Mbah Wira semuanya. Saya dan Anda semua. Mudah-mudahan semoga dipermudah dalam setiap urusan, dipermudah dalam mencari harta kekayaan. Mbah, kenapa kok cuman kekayaan, Mbah? Kenapa kok nggak kesehatan? Karena kalau kita kaya, makan jadi makan yang sehat. Sempat olahraga, nggak harus 24 jam bekerja. Sempat refreshing, healing, sehingga badan lebih sehat, pikiran lebih sehat, jiwa raga lebih baik. Di rumah biasanya istri-istri bersih-bersih sendiri, jadi bisa bayar pembantu sehingga Anda dan istri bisa jalan-jalan. Anak-anak dimarahi suruh bantu orang tua, jadi anak-anak bisa fokus belajar. Bisa bersekolah di tempat yang baik. Istri juga demikian, kemana-mana bisa naik kendaraan yang aman, rumah yang baik, yang layak, pendidikan yang baik. Dan itu semua butuh uang. Nggak ada yang gratis. Ini 2023 bukan tahun 1945. Yang kalau ada apa-apa itu mudah gratisnya. 2023 apa-apa bayar, parkir aja 2.000, kencing 2.000. Jadi jangan kemudian Anda sekali-kali berpikiran bahwa nggak penting punya uang banyak, yang penting badan sehat. Sehatnya badanmu itu ditunjang dengan uang yang banyak. Kalau uangmu sedikit ya sakit-sakitan. Kok Mbak Wira tahu lah. Mbak Wira pegang data sosial siapa saja yang ikut PBIJK. Siapa saja yang dapat kartu KIS, mereka sering sakit-sakitan. Kenapa? Karena ketidakmampuannya dalam membiayai hidup yang layak. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan PKH, program keluarga harapan. Harapannya apa? Kalau mereka dikasih uang, dipenuhi gizinya, dipenuhi vitamin dan nutrisinya, hidupnya akan lebih sehat. Anak-anaknya
Kalau ada yang hamil, nutrisinya terpenuhi sehingga anak yang lahir itu tidak stunting. Kalau tidak stunting, otaknya encer, sekolah pinter, masa depannya lebih baik. Itulah inti dari program Keluarga Harapan. Kok Mbak Wira tahu? Mbak Wira pegang datanya. Jadi Mbak Wira itu ngomong berdasarkan data, bukan hanya halusinasi semata, bukan hanya karena bisikan kodam semata, ada datanya. Gitu loh. Jelas ya. Jadi kalau ada 2023, kalau ada orang yang ngomong di depan Mbak Wira, alah Mbak, uang nggak penting, yang penting badan sehat. Keong racun, sehatnya badanmu itu ditunjang oleh sehatnya rekeningmu. Halo Mbah, nggak apa-apa, aku nggak punya uang Mbah, yang penting bahagia. Keong racun, bahagianya dirimu itu ditunjang karena bahagianya rekeningmu. Nggak ada Mbah, uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Udah gini aja, Anda saya kasih uang 100.000 sama saya kasih uang 100 juta, bahagia mana? Ayo, ini terus terang nih, ayo. Anda saya kasih Mbak Wira kasih uang 100.000 sama Mbak Wira kasih uang 100 juta, bahagia mana? Ya pasti bahagia yang 100 juta Mbak. Itulah yang Mbak Wira bilang, kebahagiaan seseorang itu dipengaruhi, ditentukan oleh bahagianya rekeningnya. Udahlah, ini logika sederhana. Mau data yang seperti apa Mbak Wira bisa siapkan. Bahwa unsur kebahagiaan seseorang, panjang pendeknya umur seseorang, itu salah satunya dipengaruhi oleh bahagia rekeningnya. Nah ini data, Mbak Wira ngomong data. Jadi tolong jangan dibantah, tolong jangan dimentahkan. Baik teman-teman semua, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk klien kita kali ini. Agak tricky, agak lucu, agak unik. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaat positifnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat subuh.